wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Unwul itikaf alladzi lam yanwil itikaf yanwil itikaf. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun. Kita masuk fasal baru, habis fasal salat sunat, kita sekarang masuk fasal jamaah. Di sini dikatakan al-jama'atu fil maktubatil mu'addati lil akhrarir rijalil mukimin fardu kifayah bihaitsu yadharu syi'ar. Jamaah ini apa itu definisi jamaah? Kalau lughatan ya taifah, kelompok. Adapun jamaah istilahan itu apa? Al-irtibat al-hasil bainal imam wal makmum. Itu definisi jamaah di sini dalam bab salat jamaah istilahan. Al-irtibat al-hasil bainal imam wal makmum. Ikatan yang terjadi antara imam dan makmum. Jadi salat jamaah artinya salat di mana terjadi ikatan antara salatnya makmum dan imam. Karena ada ikatan, maka kalau sampai imamnya melakukan kekurangan, karena terhubung ke salatnya makmum, kekurangan salatnya imam nular ke makmum. Al-imam dhamin. Tapi kalau kekurangan salatnya makmum, nggak nular ke imam, ditanggung oleh imam. Jadi kalau imamnya yang melakukan kekurangan, walaupun makmumnya sempurna, ketularan kurang. Maka hati-hati jadi imam khoin, imam pengkhianat ya. Melakukan kekurangan, meninggalkan doa iftitah, meninggalkan doa tasyahud, meninggalkan tasbih rukuk, walaupun itu sunnah, itu mengalami kekurangan. Dan kekurangan itu nular ke makmum, walaupun makmumnya melakukan itu semuanya. Tapi kalau makmum melakukan kekurangan, imamnya sempurna, ditanggung oleh imam. Kenapa? Al-imam dhamin. Imam itu menanggungnya, bertanggung jawab imam itu. Al-irtibat al-hasil bainal imam wal makmum. Walau wahidan, tidak harus banyak jamaah itu. Walaupun satu orang. Makmumnya hanya satu orang. Jamaah ini baru disyariatkan ketika di Madinah, di Mekah enggak. Ketika di Madinah. Dan jamaah ini termasuk khosais hadil ummah. Kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali kelipatan-kelipatan pahala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW li ajlin Nabi Muhammad SAW. Karena jamaah dengan sholat sendiri itu beda. Umat-umat terdahulu sholatnya sendiri, tidak ada jamaah. Umat Nabi Muhammad dikasih jamaah. Dengan barokah jamaah, satu kali sholat berjamaah afdol, bukan setara, afdol. Lebih besar pahalanya dibanding sholat 27 kali. Antum sholat duhur, jamaah, sekali. Dibanding sholat duhur diulang 27 kali. Tapi nggak jamaah. Masih afdol yang sekali tapi jamaah. Nah, sesuai dengan hadis, sholatul jamaah afdol. Bukan tusawi, tapi afdol. Seperti Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu satu malam, bukan setara dengan 1000 malam. Lebih baik dibanding 1000 malam. Berapa lebihnya? Wallah alam, tergantung kualitas masing-masing. Nah, di sini juga begitu. Salat jamaah afdol, artinya lebih besar pahalanya min salatil fadl dibanding salat sendiri bisab'in wa ishrina derajah. Selisihnya 27 derajat. Itu. Min khasais hadil ummah. Jadi termasuk kekhususan umat ini. Ada beberapa khususia untuk umat ini. Di antaranya salat Jumat. Itu tidak ada umat terdahulu. Salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Salat kusufain, gerhana matahari dan bulan, salat istisqa, itu semuanya khususiyah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Al-ummah al-mahbubah. Ya, al-ummah al-mahbubah. Di sini dikatakan al-jama'atu fil maktubati al-mu'addati lil ahrar ar-rijal al-mukimin fardu kifayah. Jamaah di salat maktubah 5 waktu selain Jumat. Al-mu'adda yang ada, bukan qadha. Lil ahrar bagi laki-laki yang merdeka. Berbeda dengan budak. Ar-rijal yang laki-laki.
beda dengan perempuan dan khunsa, muskil. Al-mukimin yang mukim, beda dengan musafir. Itu hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah dengan beberapa qaid tadi. Ini musannaf mulai menerangkan hukumnya jamaah. Hukumnya jamaah itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi 5 hukum jamaah, 5 hukum syariat itu berlaku dalam jamaah. Jadi ada yang fardu ain, fardu kifayah, sunnah, mubah, makruh, ya haram. Ada jamaah yang haram. Yang fardu ain apa? Jamaah fardu ain apa? Salat Jumat. Salat yang dinadari jamaah. Ada 5 orang. Nadar salat jamaah fardu ain, bukan perwakilan. Ya, itu. Fardu ain. Salat Jumat, ini juga jamaah fardu ain. Yang fardu kifayah apa? Ini fardu kifayah. Apa? Fil maktubah. Salat 5 waktu selain Jumat. Kemudian al-muadda yang ada. Kalau qadha enggak fardu kifayah. Lil ahrar, bagi orang-orang merdeka. Kalau budak enggak fardu kifayah. Ar-rijal, laki-laki, perempuan, khunsa, enggak fardu kifayah. Al-mukimin yang mukim, musafir, enggak fardu kifayah. Nah, ini fardu kifayatin. Jadi jamaah yang fardu kifayah itu yang memenuhi beberapa syarat itu tadi. Apa? Maktubah. Fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, ini yang muktamad. Wakilah sunnah muakkadah. Yang muktamad fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, kalau sampai di satu lingkungan, tidak ada yang melakukan sholat jamaah, dosa semua saat lingkungan. Misalnya kampung kecil, nah itu, satu kampung kecil harus ada jamaah di situ. Kalau tidak ada jamaah sama sekali, sak kampung dosa semua. Tapi kalau sudah ada yang jamaah, walaupun 2 orang, imam dan makmum saja, udah menggugurkan kewajiban. Sehingga yang lain sholat sendiri-sendiri, tidak berdosa sudah. Paham ya? Nah, tidak harus mustautin yang kena fardu kifayah, tidak harus mustautin, tidak harus penduduk tetap. Kayak antum tolak baribat. Nah, itu. Dengan antum mukim ada di sini, kena fardu kifayah. Jadi kalau sampai sak kampung ini tidak jamaah, antum juga tidak jamaah, antum kena dosanya juga. Karena yang kena fardu kifayah yang mukimin, tidak harus mustautin. Jadi ada mustautin, ada mukim, ada musafir. Musafir orang yang safar. Mukim orang yang tinggal di satu daerah, itu walaupun bukan penduduk tetap tinggal 4 hari lebih atau niatnya memang mukim lah lama itu. Walaupun tidak ada keinginan tetap atau penduduk tetap. Itu namanya mustautin. Mustautin kena fardu kifayah. Mukim kayak tolabah yang di pondok itu kena fardu kifayah. Musafir enggak. Al-mukimin. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah ini ukurannya bihaitsu yadhharu biha asy-syiar bil jamaah, sekiranya tampak syiar. Sekiranya tampak syiar. Maksudnya sekiranya tampak syiar itu tidak harus terlihat semarak, tidak harus jamaahnya ramai, masjidnya penuh, tidak. Tidak harus misalnya adanya pakai pengeras suara kedengaran sak kampung, tidak. Ukuran tampak syiar itu apa? Artinya kalau kampung itu kecil minimal ada 1 jamaah. Kalau kampung besar harus ada beberapa tempat yang jamaah. Harus ada beberapa tempat. Ukurannya berapa? Sekiranya orang berangkat dari rumah ke tempat jamaah, sholat 5 waktu, tidak merasakan masyakkot yang latuh tamal adatan. Kayak antum dari Ribat yang depan sana, jalan ke sini 5 waktu, masyakkot apa enggak? Enggak masyakkot. Itu. Maka jamaah yang ada di sini sudah cukup menggugurkan, tidak perlu kita bikin jamaah di sana. Adanya jamaah di sini sudah menggugurkan dari sekitar masjid ini. Jadi di masjid ini ada jamaah. Itu. Di masjid ini ada jamaah 5 waktu. Lah, yang jamaah cuma 2 orang. Ini sudah menggugurkan fardu kifayah dari lingkungan sekitar masjid dari segala penjuru. Sejauh mana? Sejauh sekiranya kalau berangkat dari rumah ke masjid untuk sholat 5 waktu tidak masyakkot. Masyakkot yang latuh tamal, ada masyakkot yang berat. Ya, bukan sekedar masyakkot karena males, karena apa ya, tidak dianggap. Nah, tapi kalau terlalu jauh, kalau orang dari alun-alun, di bawah naungan payung Madinah, nah itu, untuk sholat 5 waktu ke sini, berat apa enggak? Kalau sekali berangkat ke sini mungkin tidak berat. Tapi kalau 5 waktu ke sini, berat apa enggak? Berat. Maka adanya jamaah di sini
itu tidak menggugurkan fardu kifayah dari orang yang tinggal ada di sekitar alun-alun sana. Harus ada jamaah sendiri di sana. Wah, sudah ada di Tegalarum, tidak cukup. Harus ada jamaah di sana. Wah, deh ya. Nah, ketika desa itu besar, maka harus ada beberapa titik jamaah. Misalnya di selatan, di tengah, di utara. Berapa tempat? Tergantung tadi itu. Tergantung besar kecilnya kampung. Kalau besar sekali ya beberapa tempat. Kalau kecil mungkin satu tempat. Ada jamaah di tengah begitu, dari segala penjuru, sekiranya tidak masyakot. Kalau masyakot di tengah ini dari selatan, yang orang paling ujung selatan, masyakot ke sini 5 waktu. Yang paling ujung utara juga begitu, masyakot untuk datang 5 waktu. Ya adakan di 2 tempat. Di selatan dan di selatan tidak terlalu ke selatan sekali. Sekiranya orang sekitarnya itu tidak masyakot ke utara aja begitu, tidak terlalu ke utara sekali. Minimal ada 2. Semakin banyak tidak apa-apa. Kayak di Tarim. Tarim itu kota tidak terlalu besar, tapi masjidnya sekitar 400. Sini jamaah. Kemudian di gang sebelah ini jamaah. Gang sebelah ini jamaah. Di situ jamaah. Ada 2 masjid yang gandeng bahkan ya. Masjid Segaf dengan Masjid Ba'alawi itu dekat sekali. Kayak sini ke Rubat kurang dekat. Ya. Masjid sama-sama jamaah. Tidak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus, tidak apa-apa. Nah, cuma beda kalau Jumatan. Kalau tidak perlu, tidak boleh lebih dari 1. Kalau jamaah tidak apa-apa, banyak tempat tidak ada masalah kayak di Tarim ya. Nah. Jadi intinya itu tadi, ukuran syiar itu tampak sekiranya orang berangkat dari tempat tinggal ke tempat jamaah itu tidak merasakan masyakot yang la tuhtamal adatan, yang tidak bisa ditahan oleh umumnya orang. Dan catatannya lagi, ukurannya zuhur syiar itu, tampak syiar itu sekiranya tempat jamaah itu tempat umum, semua orang masuk itu tidak sungkan, tidak segan. Misalnya diadakan di lapangan, apa ada orang malu masuk lapangan? Tidak, cukup. Di musola umum, bukan musola Madura itu ya. Musola Madura kan musola pribadi. Setiap orang punya musola sendiri-sendiri. Ya, enggak cukup itu. Musola umum, orang masuk ke situ semuanya enggak sungkan, cukup. Masjid masih umum, enggak ada masjid khususnya. Nah, itu. Masjid punya saya, enggak ada masjid punya saya itu ya. Mau saya yang bangun, wis wakaf ya sudah. Miliknya Allah yang berhak dimanfaatkan oleh siapapun muslimin. Udah, ini cukup. Nah, tapi kalau jamaah kayak di rumah, kayak di terasnya Habib, itu yarhamukallah, apakah setiap orang biasa masuk ke situ apa merasa segan kalau tidak biasa? Masuk terasnya Habib itu loh, hatta terbuka. Banyak orang segan untuk masuk apa enggak? Seganlah. Jamaah di tempat seperti itu yang sekiranya tidak semua orang berani untuk masuk, banyak orang yang malu untuk masuk, tidak cukup, tidak menggugurkan fardu kifayah. Kalau di masjid ini menggugurkan fardu kifayah. Di parkiran itu semua orang berani masuk, tidak menggugurkan fardu kifayah. Tapi kalau di rumah, ya, diadakan di rumah, sekiranya banyak orang untuk masuk itu segan, malu, maka tempat jamaah seperti itu tidak menggugurkan syiar, tidak menampakkan syiar, sehingga tidak menggugurkan fardu kifayah. Wadah ya? Wadah. Udah. Jadi kita sudah tahu ada jamaah fardu ain, apa salat? Salat apa fardu ain? Jamaah yang fardu ain apa? Salat Jumat. Fardu kifayah apa? Salat 5 waktu. Tapi khusus yang ada, bukan yang kodok. Kalau kodok tidak fardu. Itu misalnya tadi subuh tidak jamaah. Tidak fardu kifayah jamaahnya. Itu tidak fardu kifayah. Lil ahrar, bagi orang merdeka, kalau budak tidak fardu kifayah. Ar-rijal, laki-laki, perempuan tidak fardu kifayah. Al-mukimin, yang mukim, musafir tidak fardu kifayah. Ukurannya tadi itu bihaitsu yadharus syiar. Itu. Gambarannya di sarahnya itu. Apa ukurannya bihaitsu yadharus syiar? Itu. Bihaitsu yadhar biha syiar fi mahalli iqamatiha. Ya apa? Bi antuqama fil baladis shaghira bi mahallin ay mahallin wahid. Kalau kampungannya itu kecil, lingkungannya itu kecil, cukup di satu tempat. Kalau wafil kabirah, kalau lingkungannya itu gede, kampungnya besar, maka harus bi mahallin. Jamaknya mahal ya.
Bimahalin, di beberapa tempat. Berapa tempat? 2, 3, 5 tergantung ukurannya. Bihaitsu yumkinu. Sekiranya mungkin qasiduha, orang yang menuju tempat jamaah, ayyudrikaha, bisa nututi jamaah min ghairi masyaqqah dhahirah, tanpa masyaqqat yang apa? Yang berat. Tanpa masyaqqat yang apa? Yang dhahir, yang tampak. Tanpa masyaqqat sekali ya. Gitu. Sekiranya orang berangkat dari rumah ke tempat jamaah itu bisa nututi tanpa masyaqqat, tanpa harus kebut-kebutan, belajar-belajaran. Ya. Nah, itu. Sekiranya bisa berangkat jamaah dari rumah dengan tenang, nututi jamaah. Lek terlalu jauh, kan untuk nututi akhirnya kan harus berangkat sebelum masuk waktu sholat, akhirnya memaksakan diri, masyaqqat atau kebut-kebutannya. Nah, itu tidak menggugurkan. Jadi kalau tempatnya itu besar, harus diadakan di beberapa tempat. Sekiranya itu bihaitsu yumkinu qasiduha yudrikal jamaah min ghairi masyaqqatin zahiratin. Ini ukuran tampak syiar ya. Gitu. Dan harus di tempat umum. Tempat umum maksudnya apa? Setiap orang untuk masuk nggak sungkan kayak masjid ini. Siapapun mau masuk ke sini nggak segan. Kalau segan tandanya nggak pernah ke masjid. Ya. Tandanya tidak pernah ke masjid, nggak kenal masjid. Umumnya orang muslim masuk masjid kemana saja ya tidak malu. Sebagian orang malu. Tapi kalau mampir jedingnya masjid untuk kencing nggak malu, lucu. Ya, itu. Nah, karena itu kalau di tempat-tempat khusus atau tempat yang sebagian orang malu untuk masuk ke situ, walaupun tempat umum, tidak cukup. Contohnya, falau aqamu hafil buyut. Kalau jamaah itu dilakukan di rumah-rumah. Orang masuk rumah orang lain, sungkan apa enggak? Sungkan, asal punya harga diri aja malu ya. Gitu. Falau aqamu hafil buyut, jika dilakukan di rumah-rumah, awil aswaq atau di pasar. Pasar tempat umum apa bukan? Tempat umum. Tapi tokoh masyarakat masuk ke situ, segan apa enggak? Hah? Malu apa enggak? Oh, masa kiai masuk ke pasar, tempatnya kelotok-kelotok begitu ya? Sungkan kan umumnya. Ya, lah pasar tempat umum, tapi banyak orang malu untuk masuk situ kalau enggak terbiasa malu. Ya, nah, begitu. Ya apa hukumnya ini? Falau aqamu hafil buyut awil aswaq lam yakfi, tidak cukup. Wa in dhahara biha syiar, walaupun tanpa syiarnya, tapi malam tuftah abwabuha, kecuali jika pintunya dibuka lebar. Sekiranya setiap orang untuk masuk tidak malu. Tapi kalau tertutup, terbuka sedikit atau ditutup lagi, siapa yang mau masuk buka, nanti ditutup lagi. Siapa mau masuk buka, tutup lagi. Yang terbiasa tidak malu, kalau tidak terbiasa kan malu, gak cukup kayak gitu itu. Paham ya? Itu. Jadi kalau pintunya terbuka lebar tidak apa-apa. Ukurannya terbuka bihaitsu la yahtashimu, sekiranya tidak segan ahadun min dukhuliha. Sekiranya siapapun tidak segan untuk masuk ke dalamnya. Alasannya kenapa? Li'anna li aksarin nas muru'at, karena kebanyakan orang itu punya harga diri. Takba, yang harga diri itu mencegah dia dukhula buyutin nas wal aswaq, mencegah dia untuk masuk ke rumah orang sembarangan atau masuk ke pasar. Wah deh. Tapi kalau terbuka, sekiranya orang nggak malu datang ke situ, maka tidak ada masalah. Wa tahsulul jamaah bil jin. Jamaah dengan jin cukup. Ya. Jamaah dengan jin cukup, asal tahu antum tahu ada yang jamaah ya. Bukan sepertinya ada, bukan sepertinya ada. Tahu memang tahu ada jin yang jamaah. Anu udah jamaah tadi. Dengan siapa? Dengan jin. Kalau ente tahu golongan itu sahibnya dia ente tidak masalah ya. Wa tahsulul jamaah bil jin itu. Tapi dengan catatan ingkanu ala suratil adamiyin, kalau menjelma sebagai manusia itu. Wa dzalika lima sahha min qaulihi sallallahu alaihi wasallam ma min salasatin fi qaryah au badwin la tuqamu fi musalla ay jamaah illa stahwada alaihimus syaitan. Kenapa fardu kifayah? Ya karena ada hadis ini. Kalau sampai di satu daerah itu ada 3 orang yang tinggal di situ, kok tidak melakukan jamaah, dikuasai setan daerah itu. Jadi adanya jamaah itu rahmah. Adanya salat jamaah di lingkungan itu rahmah. Kalau sampai tidak ada, dikuasai setan itu. Lama-lama orangnya jadi setan, bukan dikuasai setan. Lama-lama jadi setan. Tadi dikatakan yang fardu kifayah salat apa? Maktubah. Wa kharaja bil maktubah ghairuha, selain maktubah tidak fardu kifayah, seperti salat yang dinadari. Walaupun itu salat wajib, tapi bukan salat 5 waktu. Tidak wajib, wa janazah, salat janazah. Tidak fardu kifayah.
Sholat jenazahnya fardu kifayah, tapi jamaahnya tidak fardu kifayah, sunat saja untuk jamaah. Wa naflin salat sunnah. Wa bil mu'adda tadi salat ada yang fardu kifayah. Al qadha kalau qadha tidak wajib. Ar-rijal wa birijal an-nisa. Tadi laki-laki, kalau perempuan tidak wajib. Wa bil ahrar man firikun, budak tidak wajib. Wa bil balighin as-sighar, terus harus balik. Tadi enggak disebutkan ya. Al-rijal al-balighin, yang balik. Anak kecil tidak fardu kifayah jamaah. Yang kena fardu kifayah siapa? Yang balik, yang waras, yang edan enggak ya. Enggak sah salatnya orang edannya. Al-qala. Kita balik ke atas dulu, ke matanya itu. Al-jamaah fil maktubah al-muaddah lil ahrar ar-rijal al-muqimin fardu kifayah. Jadi kalau yang di matan qayyidnya disebutkan jamaah itu fardu kifayah, satu fil maktubah, kedua al-muaddah, ketiga ahrar lil ahrar, keempat ar-rijal, kelima al-muqimin. 5 yang disebutkan di matan, tapi ada qayyid yang kurang, yang tidak disebutkan di matan tapi disebutkan di syarah. Pertama apa? Fi awali rakaah. Rakaat pertama saja yang fardu kifayah. Jadi kalau ada orang sak kampung bikin jamaah, tapi setelah rakaat pertama mufarokoh semua, tidak apa-apa, cukup sudah. Yang fardu kifayah itu rakaat pertama. Seterusnya tidak fardu kifayah. Ya, seterusnya sunnah. Yang fardu kifayah yang mana? Rakaat pertama. Tapi ngapain mau mufarokoh? Fi awali rakaat. Al-maktubah selain Jumat, al-mu'addah lil akhrar ar-rijal, al-uqala yang berakal, orang gila tidak wajib. Al-balighin di sarahnya itu yang balik. Kalau anak kecil tidak fardu kifayah, sunnah aja. Al-masturin yang memiliki penutup aurat. Kalau ada orang terdampar di pulau, tidak ada yang punya pakaian, telanjang semua, tidak fardu kifayah jamaah. Ya. Jamaah telanjang semua ya, jamaatul irian ya. Jamaatul irian dari bahasa Arab sah. Irian Jaya ya. Irian itu jamaknya Ari ya. Orang-orang telanjang. Itu bahasa Arab itu. Irian Jaya, makanya diganti Papua ya. Aslinya Irian Jaya. Itu Irian. Nah, jadi khusus yang masturin, yang memiliki penutup aurat. Jadi kalau ada orang, tidak ada yang memiliki penutup aurat, tidak wajib jamaah itu. Tidak wajib jamaah. Ya, karena masing-masing lihat auratnya orang lain nanti ya. Itu tidak wajib. Al-masturin ghairil ma'durin yang nggak punya udur. Kalau punya udur, tidak wajib, tidak fardu kifayah. Jadi seandainya sak kampung nggak ada yang sholat jamaah, yang dosa yang nggak punya udur. Yang punya udur nggak kena dosa. Apa udurnya? Nanti akan diterangkan. Sakit, hujan lebat, dan seterusnya ya. Nanti akan ada diterangkan oleh ma'durin. Kemudian di bawahnya yang tadi itu tidak fardu kifayah tadi, sunnah. Kemudian ada jamaah yang fardu ain tadi apa? Salat Jumat. Yang fardu kifayah salat maktubah yang dengan beberapa qayyid tadi itu. Kemudian ada jamaah yang sunnah. Kapan? Di salat sunat yang dianjurkan jamaah kayak salat raweh, salat witir Ramadan, salat Id, salat gerhana, salat istisqa ya. Atau jamaah maktubah untuk perempuan itu sunnah, enggak fardu kifayah. Yang kena fardu kifayah itu yang laki. Yang perempuan hanya sunnah saja. Ada jamaah yang mubah. Seperti apa? Jamaah sholat sunat yang enggak dianjurkan jamaah. Jamaah sholat tasbih mubah. Jamaah sholat duha mubah. Jamaah sholat isyraq mubah. Enggak ada pahala jamaahnya. Tapi dapat pahala apa? Ta'awun alal birri wat taqwa. Karena kalau diadakan jamaah itu akhirnya bisa membuat semangat untuk sholat isyraq secara istiqomah. Tapi kalau enggak, ya males-malesan. Ya, males-malesan nanti ada yang sholat, ada yang enggak. Kalau diajak jamaah kan akhirnya semangat semuanya. Dapat pahala ta'awun alal birri wat taqwa. Pahala jamaah enggak ada. Karena enggak sunnah, mubah. Gitu. Ada jamaah yang haram. Apa? Jika model sholatnya beda. Sholat zuhur dengan sholat jenazah mau jamaah. Tidak nyambung ya, apa caranya jamaah? Tidak sama aturan sholatnya. Atau sholat qobliyah zuhur dengan sholat gerhana yang pakai 2 kali ruku. Itu juga tidak sah, haram. Ya. Karena tata cara sholat antara makmum dengan imam nanti beda. Tidak boleh. Jadi ketika ikhtilafu nadmis sholat. Tata cara sholatnya berbeda. Yang mencolok seperti jenazah dengan sholat lainnya. Atau sholat gerhana yang pakai 2 ruku.
dengan sholat lainnya, itu nggak boleh. Kalau beda jumlah rakaat, ada masalah. Imamnya niat 1 rakaat witir, makmumnya niat 2 rakaat witir, boleh, tapi layam bagi. Kenapa? Khawatir kita tidak bisa jaga niat. Orang-orang salam semua ini berdiri, seolah-olah pengumuman, saya sholat witirnya 11. Makanya sekarang nambahi 1 rakaat. Biar nanti bisa melanjutkan tanpa ada khilaf. Pameran ini. Ya, itu. Karena itu Imam Al-Hasawi pernah seperti itu. Imam salam, beliau melanjutkan, nambah 1 rakaat ya. Nah itu, sholat witir ditegur oleh Imam Haddad. Secara fikih boleh-boleh saja. Tapi urusan hati yang diperhatikan oleh beliau. Rahmah ya. Khawatir kena ujub, kena riya, dan semisalnya. Atau perasaan-perasaan lainnya. Ada sholat jamaah yang makruh, yang belum yang makruh. Fardu ain sudah, Jumat. Fardu kifayah, sholat maktubah yang memenuhi syaratnya. Sunnah untuk perempuan, sholat maktubah. Dan sholat-sholat sunat yang dianjurkan jamaah. Mubah, sholat apa? Sunat yang tidak dianjurkan jamaah. Haram apa? Jika tata cara sholatnya beda. Yang keenam makruh. Apa sholat makruh? Sholat ada jamaah ke qadha atau sebaliknya. Kayak ini, sholat duhur. Sholat zuhur, imamnya niat ada, makmumnya niat qadha. Atau sebaliknya, imamnya qadha, makmumnya ada. Makruh itu. Ya, makruh. Wa fil ada bil qadha wa aksu fa makruhatun. Berapa berarti hukumnya sholat jamaah? 6. Fardu ain, fardu kifayah, sunnah, mubah, haram, makruh. Kita lanjut. Makna yad harfiah syiar sudah paham ya? Apa makna yad harfiah syiar? Sekiranya orang yang akan melakukan jamaah berangkat dari rumah nututi tanpa masyaqqah zahirah. Atau diibaratkan dengan ibarat lain, masyaqqah yang la tuhtamal adatan. Dan harus dilakukan di tempat yang sekiranya semua orang nggak segan. Kebanyakan orang nggak segan untuk masuk. Wah deh, udah itu. Sekarang dilanjut. Qala rahimahullah wa fit tarawihi ay wal jama'atu fit tarawihi wa witri ramadhana ba'daha ba'da tarawih sunnah. Salat jamaah di tarawih, salat tarawih sunnah, salat tarawihnya sunnah, jamaahnya sunnah yang lain. Salat witir Ramadan sunnah, jamaahnya sunnah yang lain. Cuman di matan ini ada kalimat ba'daha, ini enggak menjadi syarat ini. Witir Ramadan itu sunnat jamaah. Baik antum sebelumnya sudah sholat taraweh atau enggak sholat taraweh. Jadi ada orang sholat isya, kemudian enggak sholat taraweh. Mau sholat witir, sunat jamaah enggak? Tetap sunat. Dohirnya matan enggak sunnah. Karena apa yang sunat di sini dikatakan wa witri Ramadan, ay jamaah fi witri Ramadan. Jamaah di witir Ramadan, ba'daha setelah sholat taraweh sunnah. Berarti kalau witir enggak Ramadan enggak sunnah, atau witir Ramadan tapi belum taraweh enggak sunnah, enggak begitu. Kalimat ba'daha tidak menjadi qaid, tidak menjadi catatan. Nah, itu. Enggak harus itu. Afdolnya memang begitu. Afdolnya witir itu setelah taraweh. Ya. Jangan witir dulu sebelum sholat taraweh. Afdolnya begitu. Walaupun dari sisi keafdolan, afdol mana witir dengan taraweh? Atau afdolan witir kan? Cuma urutannya witir itu ditaruh paling akhir. Sebagaimana sudah kita pelajari ya. Witir itu ditaruh paling akhir sekali. Kemudian juga yang sunat apa? Jamaah yang sunat di mana lagi? Yaitu salat-salat sunat yang dianjurkan jamaah istisqa, iden, kusufen. Gitu. Dan juga jamaahnya perempuan. Sholat 5 waktu untuk perempuan itu sunat jamaah, tidak fardu kifayah. Tapi afdolnya perempuan itu ke masjid apa di rumah? Afdol di rumah. Afdol di rumah jamaah dengan dengan ibunya, dengan anak perempuannya, dengan suaminya, dengan siapa. Tapi suaminya jangan hanya mencukupkan tiap hari jamaah sama istri di rumah ke masjid. Ya. Lalu terus istrinya nggak ada teman jamaah, ya itu sholat 2 kali, rugi lah. Ya. Sholat atau 2 kali. Sholat di masjid dan sholat sama istri. Wah deh. Nah, nanti akan ada pembahasan itu. Kalau milih salah satu, afdal mana? Nanti akan kita bahas ya. Nah, dohirnya bahasnya
Imam Adro'i yang kemudian diterima oleh mutaakhirin itu lebih kalau milih lebih baik barengi istri daripada ke masjid. Karena kalau antum tidak ke masjid, di masjid tetap ada jamaah. Tapi kalau barengi istri akhirnya dapat jamaah. Tapi kalau antum ke masjid, istri nggak dapat jamaah. Jadi biar ada jamaah di masjid ada jamaah, di rumah ada jamaah. Afdal begitu. Itu di kitab-kitab fikih seperti itu. Tapi para sadah itu nggak setuju dengan itu. Laki-laki itu ke masjid. Dan sahabat yang punya istri, nggak punya teman jamaah tetap ke masjid kok. Tetap ke masjid. Nggak hanya mencukupkan diri, ada seperti Sa'labah sebelum dia kemudian kaya, fakir kan, cuman punya satu pakaian gantian sama istri. Jadi dia punya pakaian. Awal waktu sholat sama Rasulullah di masjid. Waktunya wiridan langsung pulang. Ditanya, loh kok langsung pulang? Iya, istri anak belum sholat di rumah. Nggak ada pakaian, pakaiannya hanya satu ini di rumah. Satu pakaian berdua, bukan hanya sepiring berdua ya. Nah, itu tapi satu pakaian digunakan gantian, saking fakirnya ya. Saking fakirnya. Sekarang hatta orang yang fakir, pakaiannya sak lemari enggak cukup. Gitu. Bahkan banyak pakaian yang jarang terpakai ya, hatta yang fakir. Gitu. Dulu kalau fakir pakaian enggak punya. Gitu. Nah, sahidnya apa? Di sini beliau Sa'labah tetap ke masjidnya. Walaupun istrinya di rumah tidak ada temannya untuk jamaah dan banyak sahabat-sahabat lain juga begitu. Dan yang di fikih yang diterangkan itu hanyalah bahas mutaakhirin, bukan kaulnya Imam Syafi'i, bukan pula wajahnya ashab. Itu hanya hasil bahas. Itu penalaran oleh ba'dul mutaakhirin. Tidak ada nasnya dari Imam Syafi'i maupun dari ashab. Hanya penalaran. Ya, pemahaman ba'dul mutaakhirin. Wadah ya. Dan para habaib juga banyak mujtahidnya mereka. Mereka lebih untuk laki-laki tetap ke masjid. Sebaiknya sholat dua kali. Kalau sholat satu kali, mending ke masjid. Ya, bukan sholat di rumah tiap hari sama menemani permaisurinya. Enggak seperti itu. 2 kali. Kalau memang inti cinta kepada istri, ya temani sholat. Setelah dari masjid, sholat dua kali. Tapi jadi imam, jangan jadi makmum. Ya. Jangan jadi makmum DKI ya, jangan terlalu parah lah hatta DKI ya. Bagian orang DKI ya. Apa DKI? Daerah khusus ibu kota ya. DKI. Dibawa ke tiak istri. Nah, tapi kalau jamaah tetap jadi imam ya, jangan jadi makmum. Deh. Wa akadul jamaati, paling dianjurkannya jamaah. Jadi artinya jamaah yang paling afdol fi subhi, salat subuh. Tapi sebenarnya ada sebelum subuh. Apa? Jamaah salat Jumat. Ya, yang paling kuat, paling diperintahkan jamaah itu salat Jumat karena hukumnya fardu ain. Baru kedua ini salat subuh. Salat subuh itu ada pembagian dua, subuh hari Jumat dan subuh selain Jumat. Subuh hari Jumat nomor 2. Subuh selain Jumat nomor 3. Subuh Sabtu, Ahad, Senin sampai Kamis. Itu satu tingkatan itu. Khusus Jumat, subuh Jumat istimewa. Paling afdol itu. Setelah Jumat. Jadi jamaah ada urutan sholat dilihat dari paling afdol, ada urutan jamaah. Tidak sama. Kalau sholat yang paling afdol apa? Sholat Jumat kemudian asar. Sholat yang paling afdol pertama sholat Jumat, kemudian sholat asar. Karena sholat asar inilah sholat wusta. Menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau jamaahnya afdol subuh. Kalau jamaahnya afdol subuh. Kalau sholatnya afdol asar. Karena sholat asar ini menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan as-sholatul wusta. Wadah ya. Jadi kalau jamaah urutannya pertama sholat Jumat. Kedua subuh hari Jumat. Ketiga subuh hari yang lain. Wa akadul jamaati fi subhi. Itu subuh tadi sudah kita paham ya. Kemudian yang keempat, sumal isya. Jamaah isya. Afdal ini nomor 4. Sumal asr. Jamaah asar. Nomor 5. Wah deh. Ini nggak lengkap. Kalau yang lengkap yang di
syarahnya itu. Yang di syarahnya, afdolnya jamaah itu pertama Jumat, kemudian subuh hari Jumat, kemudian subuh hari yang lain. Itu. Kenapa subuh hari Jumat itu kok memiliki keistimewaan dibanding subuh yang lain? Berdasar hadis Rasulullah SAW, ma min salatin afdol min salatil fajri yaumal jum'ah. Tidak ada salat yang lebih afdol dibanding subuh hari Jumat. Tapi kalau dibanding apa? Jumat sih kalah. Wa ma hasibtu man syahidaha minkum illa mafuro. Dan siapapun yang ikut hadir salat subuh jamaah Jumat pasti diampuni oleh Allah SWT. Luar biasa, ampunan dari Allah. Yang khobar dari As-Sadiqul Masduq, Habibur Rabbul Alamin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, diampuni hadir jamaah subuh hari Jumat. Sebagian orang malah nggak jamaah kalau Jumat. Kenapa? Baca suratnya panjang. Ya. Bahlul. Ya. Malah nggak jamaah, tiap hari jamaah, Masya Allah. Lah Jumat ngilang. Lu kenapa ngilang? Itu. Saatnya ampunan itu dijamin ampunan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang hadir jamaah sholat Jumat, sholat subuh hari Jumat, malah tidak hadir. Di hari-hari yang lain istiqomah, khusus Jumat tidak hadir. Kenapa? Imamnya bacanya panjang. Memang dianjurkan begitu. Rasulullah selalu baca surat itu. Rakaat pertama Fatihah dan Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat kedua apa? Al-Insan. Nah itu. Makanya karena Rasulullah selalu baca itu, dulu kita bahas kan, sudah pernah kita lewati, makmum itu sebaiknya memanjangkan sholat apa enggak? Sebaiknya memanjangkan sholat apa enggak, imam itu? Enggak, standar aja. Boleh memanjangkan dengan syarat-syarat yang banyak dulu ya. Imamu qaumin mahsurin, radu bitatul nutkan ila akhirih itu ya. Nah, harus itu. Kecuali sholat subuh Jumat. Makmum hatta enggak setuju, hatta demo, tetap baca surat itu. Nggak mau nyingkrio, nggak butuh, ya. Begitu. Jadi khusus. Kalau sholat yang lain nggak boleh baca surat panjang. Ngambilnya dari mufassal aja ya. Bahkan banyak dari ulama membatasi hanya pada kisar mufassal, wadhuha ke belakang. Jangan ngambil yang panjang kalau makmumnya nggak setuju ya. Tapi untuk khusus subuh Jumat setuju tak ngurus, tetap dibaca. Kenapa? Rasulullah selalu baca surat itu di subuh hari Jumat. Wah deh. Kemudian tadi Jumat, jamaah Jumat, subuh hari Jumat, subuh yang lain, kemudian sholat Isya. Itu jamaah Isya. Gitu. Kenapa kok sholat Isya yang menempati posisi setelahnya? Karena berdasar hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man sholal Isya fi jamaah, faka'anna maqama nisfal lail." Siapa yang sholat Isya jamaah, habis itu tidur, sama seperti orang ibadah setengah malam. Subhanallah. Hanya 5 menit. Seandainya malam itu 11 jam, separuhnya berapa? 5,5 jam. Antum sholat Isya jamaah 5 menit, sama seperti ibadah di malam hari 5,5 jam. 5,5 jam. Berat apa enggak ibadah malam 5,5 jam itu? Habis sholat Isya, terawih kampung yang hanya setengah jam, Darus Muqaddimah Hadramiyah dapat 40 menit itu segini. Ya, sholat Isya itu setara dengan ibadah 5,5 jam di malam hari. Sholat Isya jamaah. Seperti qiyam nisful lail. Separuh malam ya. Separuh malam penuh. Penuh ibadah toh. Itu hanya 5 menit. Subuh lebih istimewa lagi. Wa man shallas subha fi jamaah faka'anna ma qamal laila kullah. Gitu. Orang salat subuh jamaah seperti menghidupkan sepanjang malam dengan ibadah. Seperti sepanjang malam, bukan separuh yang lain, seperti seluruh malam. Jadi Isya separuh ya, separuhnya. Kalau subuh seluruhnya. Karena itu apa? Keliru, ada orang Masya Allah yahanu ijtihad fi talabil ilm, mutolaah. Nah, mutolaah sampai jam 3 malam. Habis itu tidur. Subuhnya usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala ya. Kawanan kesiangan ya. Kawanan lillahi ta'ala. Rugi. Sholat subuh jamaah. Hatta dari Isya tidur sampai subuh. Sholat subuh jamaah. Seperti ibadah sepanjang malam. Eman. Ya, eman. Oh,
sholat apa? Belajar ilmu, walau sa'atan wahidan, afdal min sholat alfi rakaah. Paham. Itu, paham. Siapa yang nggak paham itu? Ya. Tapi apakah berarti harus tidak jamaah subuh? Ya. Ilmu yang ente pelajari nyuruh sholat subuh apa enggak? Nyuruh jamaah sholat subuh apa enggak? Nyuruh tepat waktu apa enggak? Enggak dosa kalau tidurnya sebelum masuk waktu. Pantes enggak? Jangan hanya enggak dosanya. Pantes enggak? Enggak pantes, ya udah. Karena enggak pantes, ente hatta menjadi Syekhul Islam, model kayak gitu, di sisi Allah enggak ada makomnya. Di bawah sendal, enggak ada makomnya ya. Terus buat apa? Kita belajar ilmu itu kan yarfa'illahul ladzina amanu yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang kasih ilmu itu naik derajat. Nah, itu. Tapi ilmu yang manfaat, ilmu tidak manfaat. Nah, itu. Ada ya? Itu. Tidak dosa, memang siapa ngomong dosa? Tidak harus dosa. Itu tidak harus dosa. Tapi nggak ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akatul jamaah fi subhi sumal isya itu. Isya itu. Summa fil asr, kemudian asr. Kalau sholatnya asr itu berada di urutan kedua setelah sholat Jumat. Tapi kalau jamaahnya apa? Jamaahnya nomor berapa ini? Jumat, subuh yang lain, isya, asar. Nomor 5 jamaahnya. Jadi jamaah sholat asar itu berada di urutan kelima. Li'annaha as-salatul wusta, salat wusta. Fahiya min haitsu dzatus shalah afdalu shalawat ba'dal Jumat. Kalau dari sisi salatnya asar paling afdal setelah Jumat. Tapi dari sisi jamaah enggak. Kalau dari sisi salatnya ini urutannya. Jumat, asar, kemudian apa? Summas subuh ketiga, summal isya, summat zuhur, summal maghrib. Maghrib paling akhir. Kenapa? Salat maghrib itu paling ringan dilakukan oleh nafsu ya. Paling semangat kan? Jadi enggak terasa berat pada nafsu. Ibadah itu semakin ringan, afdoliyahnya semakin rendah. Semakin berat dilakukan oleh nafsu, afdoliyahnya semakin tinggi. Ya, nah itu. Wal jama'atu lirrajuli fil masjid afdol. Jamaah di masjid untuk laki-laki afdol. Kalau perempuan afdol di rumah. Sama-sama jamaah. Laki-laki jamaah di masjid apa di rumah? Afdol di masjid. Perempuan afdol di rumah. Hatta makmumnya sedikit di rumah. Bagi perempuan afdol di rumah. Dibanding apa? Di masjid. Loh, perempuan-perempuan sahabat jamaah kok dulu di zaman Rasulullah SAW dan tidak dilarang? Iya benar, karena waktu itu zamannya zaman baik. Perempuan keluar nggak ada yang ganggu. Dan perempuannya memang nggak mancing-mancing untuk diganggu. Jadi laki-lakinya tidak suka mengganggu perempuan, perempuannya tidak suka mancing-mancing untuk diganggu. Sekarang podo dini, perempuannya mancing-mancing pingin diganggu, laki-lakinya suka ganggu. Itu perempuan jalan, parfumnya tercium dari jarak 5 km. Ya. Nah, itu. Nah, parfumnya seperti itu. Baunya, kemudian dandan, kemudian pakai pakaian yang memancing perhatian. Itu kudungnya bulat kayak apa ya. Kemudian di atas ada gininya ya, nggak tahu. Kayaknya itu gayung jeding masjid, nggak ada gayungnya. Dipakai di sini sama emak-emak itu ya. Yang ada gini itu ya. Terus pakaiannya memancing perhatian. Kemudian make up-nya ya. Make up-nya 5 kilo. Itu ya. Itu memancing untuk diganggu. Laki-lakinya suka ganggu. Karena itu perempuan sebaiknya jamaah itu di rumah. Gitu. Jamaah aja di rumah, apalagi buka puasa ya, takjil. Mak-mak di rumah aja sudah ya, biar bapak-bapak aja yang takjil ke masjid atau musola. Mak-mak di rumah. Gitu. Wal jamali rajul fil masjid afdal. Kenapa? Ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna afdala sholatil mar'i fi baitihi. Sholat seseorang itu paling afdal di rumah. Kenapa? Lebih aman dari riya. Kalau di masjid kan kelihatan orang. Rawan, riya. Afdal di rumah. Illal maktubah.
Kecuali sholat maktubah sebaiknya di masjid. Gitu. Ditambah keutamaan berjalan ke masjid. Tapi ada beberapa sholat yang justru afdal di masjid. PR lagi, yang kemarin belum ditagih PR-nya ya. Apa? Sholat-sholat yang bisa digabung niatnya. Sudah? Sudah dicari? Sholat-sholat yang niatnya bisa digabung. Bisa indiraj. Sudah mutalaah? Siapa yang sudah? Miftah, aina Miftah? Sudah? Lek Miftah belum? Udah ya. Ya. Fabil aula ya. Fabil aula. Rasid, sudah? Hah? Ya, apa gak dicari PR-nya? Salat-salat yang bisa digabung niatnya. Ada yang nyari? Mahrus? Yang lain? Gak ada. Gak ada yang nyari. Dicari. Ya wes, sekarang berarti 2 PR-nya. Salat-salat yang niatnya bisa digabung dengan salat lain. Kedua, salat-salat yang afdol dilakukan di masjid. Sama-sama di Buya itu ada semua. Ya. Atau antum nyari di kitab lain. Jadi PR-nya 2. Salat-salat yang niatnya bisa digabung dengan salat lain. Kedua, salat-salat yang lebih afdol dilakukan di masjid. Dicari. Tidak semuanya didulang. Antum bukan bayi empritnya. Ya kalau bayi emprit didulang terus itu. Harus ada usaha dari antum juga. Nah, di Busrul Karim ini seperti yang tak sampaikan tadi. Naam, ingkana yusalliha bi ahli jamaatan. Kalau ada orang sholat di rumah jamaah bersama istrinya. Ya, bersama istrinya. Wadahabuhu ilal masjid yufawwituha. Kalau dia pergi ke masjid, akhirnya menghilangkan jamaah bersama istrinya, istri sholat sendiri di rumah. Kalau ke masjid, dia jamaah di masjid, istri sholat sendiri. Kalau nggak ke masjid, dia bisa jamaah sama istri di rumah. Ya apa ini? Waqama syiar bi ghairihi. Sementara di masjid sudah terlaksana syiar jamaah dengan adanya orang lain. Maka kalau begitu, berarti apa? Kan istidrak tadi. Na'am itu kan istidrak. Tadi kan di masjid afdol. Kecuali seperti ini. Berarti kecuali ini, afdol di rumah apa di masjid? Afdol di rumah berarti ya. Nah, seperti yang diterangkan tadi. Mutaakhirin Syafi'iyah mengatakan kalau sekiranya suami ke masjid, istri akhirnya sholat sendiri di rumah, maka lebih baik sholat jamaah ada di rumah bersama kekasih tercinta. Ya, paham? Nah itu. Ini di kitab-kitab mutaakhirin Syafi'iyah. Tapi sekali lagi itu tidak ada nas dari Imam Syafi'i maupun dari ashab. Dan beberapa kali Al-Fakir mendengar dari habaib, tidak, tetap ente ke masjid. Biarkan istri sendiri. Kalau memang ente betul-betul itu kekasih tercinta ente, sholat 2 kali. Ngomong kekasih tercinta, suruh sholat 2 kali sama istri nggak mau. Gedak brus, gombal ya. Gombal serbet lagi ya. Jadi sholat ke masjid. Habis itu temani istri di rumah. 2 kali. Dapat pahala besar. Dan Al-Fakir pernah dengar hadis dari Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah wa nafa'ana bi fitarain. Orang yang membantu, orang sudah sholat jamaah, kemudian jamaah lagi karena membantu orang lain yang nggak nemu teman jamaah. Ini termasuk orang yang mendapatkan naungan aras nanti. Paling mudah ini di Bulul Maram kan disebutkan ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan aras. Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Sulit jadi pemimpin adil itu. Hatta adil kalau udah jadi biasanya taghayyar ya. Biasanya begitu, sulit. Yang lain itu warajulun qalbu mu'allaq bil masjid. Jadi hatinya selalu di masjid. Kalau habis selesai jamaah dia kepingin kapan ya jamaah lagi, terus kayak gitu. Kalau kita di masjid qulubuna fisuk, ya gitu. Sulit. Ini gampang sekali. Ada orang ketinggalan jamaah, antum temani, langsung dapat naungan aras nanti. Nah ini, ya. Udah. Jadi ketika istri tidak punya teman jamaah, antum jamaah di masjid. Kemudian barengi istri begitu. Jadi jamaah di masjid bagi laki-laki itu afdal daripada di rumah. Kecuali illa idza natil jamaah fil baiti aksar. Kecuali jika jamaah di rumah lebih banyak dibanding yang di masjid. Di masjid jamaahnya 10 orang, di rumah 100 orang. Afdal di rumah. Ini dohirnya maten. Dohirnya maten. Tapi
Yang muktamad enggak. Afdal di masjid. Yang muktamad afdal di masjid. Kenapa? Kalau di rumah antum hanya dapat fadilah jamaah. Kalau di masjid dapat dua, fadilahnya masjid dan fadilahnya jamaah. Wah deh ya. Gitu. Jadi yang muktamad ini di matan ini pendapat Qadhi Abu Thayyib. Yang muktamad enggak. Masjid jamaahnya 10, di rumah 100, afdal masjid. Afdal masjid yang 10 orang. Wah deh. Visual. Ada soal? Apa? Kenapa? Pertanyaannya apa? Kalau masjidnya jauh dari rumah, iya terus. Tambah afdol. Tambah afdol jamaah di masjid. Setiap langkah itu dihitung pahala, dihapus dosa, diangkat derajat. Karena itu dianjurkan jalan kaki. Jangan naik motor. Nanti khawatirnya di surga banyak ban motor. Ya enggak, dihitung sesuai putaran roda, tapi afdol jalan. Tambah afdol. Ya, tambah afdol kalau jauh. Dekat aja afdol ke masjid, apalagi jauh ya. Tambah afdol. Iskali di mana? Tidak ada iskalnya itu. Wes, jelas. Yang lain. Berarti di rakaat pertama kalau imam di tahiyat akhir bisa Enggak sampai 1 rakaat. Enggak menggugurkan itu. tapi Dihitung jamaah. Tapi tidak menggugurkan fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu bisa gugur dengan jamaah 1 rakaat. Dihitung jamaah tapi enggak menggugurkan fardu kifayah. Ada. Kalau perempuan itu keluar tapi ngadakan jamaah sendiri khusus perempuan, apa Afdolnya perempuan itu enggak keluar rumah. Afdolnya. Kalau untuk jamaah afdol di rumah. Jadi dalam rumah yang paling dalam itu paling afdol bagi perempuan. Karena sholat itu kan tidak harus keluar. Beda kalau misalnya mau bertanya tentang ilmu atau ngaji yang fardu ain. Dari rumah tidak memungkinkan. Ya udah. Terpaksa. Ya. Fadal yang lain? Iya, Fadal. Hah? Yang ini dulu, yang sesuai pembahasan dulu, jangan yang di luar dulu. Kan saudara ini kan agama kok pakai pendapat yang Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Biasa. Biasa kan biasa. Jenenge fikih berbeda pendapat biasa. Tak ada. Ya apa? Dianu dulu, ditutup dulu. Wallahu a'lam bishawab.